beriman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul, lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Kedua, percaya pada sekalian malaikat. Ketiga, percaya pada sekalian kitab yang turun dari langit. Keempat, percaya pada hari kiamat. Maka jumlahnya 13 aqaid ini masuk pada kalimat syahadat yang kedua, sebagaimana tersebut di bawah ini. Sebab sekalian itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan olehnya dengan dia, maka sekalian itu hak benar adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melanjutkan masuk kepada syahadat yang kedua nih. Dua kalimat syahadat. Kalau yang minggu lalu yang pertama yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua Muhammadur Rasulullah. Kalau yang la ilaha illallah itu berarti 50 aqaidul iman itu masuk kepada makna la ilaha illallah. Jadi kalau kita udah nyebutin la ilaha illallah berarti sudah juga menyebutkan 50 aqaidul iman, ditambah lagi dengan 13 makna. Jadi kalau sudah dipaham nih, kalau kita menyebut la ilaha illallah berarti semuanya masuk kepada makna la ilaha illallah. Nah, sadan lagi kemudian sesudahnya telah diketahui. Jadi diketahui ini berarti kita udah belajar, udah paham gitu ya. Jadi bukan cuma tahu doang gitu ya. Jadi diketahui, sudah belajar dan sudah paham bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam itu bagi seluruh Rasul yaitu 4 perkara. Kan pelajarannya udah itu sebelumnya. Sifat wajib bagi Rasul. Dan yang mustahil pada mereka itu pun 4 perkara, yaitu lawanan 4 yang wajib. Jadi lawanannya 4. Sidik, amanah, patonah, tabligh. Nah, itu dengan lawanannya 4 perkara juga daripada yang 4 yang wajib. Dan kemudian yang harus bagi Rasul, bagi mereka itu yaitu 1 perkara. Yang harus ini berarti yang jaiz. Bukan harus berarti wajib gitu ya. Harus berarti jaiz. Kalau bagi Allah kan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu kan gitu. Kemudian kalau bagi para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua dari mulai zaman Nabi Allah dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti punya sifat satu, yaitu apa-apa yang ada pada sifat manusia. Tidur, makan, kemudian sakit, itu namanya sifat yang harus bagi Rasul, yang jaiz, boleh. Jadi boleh aja, mungkin aja, tapi tidak sampai kepada penyakit yang berat, gila, sakit penular, itu nggak sampai. Jadi nggak ada para utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sakitnya berat sehingga menurunkan derajat daripada pangkat utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu.
Maka jumlahnya 9 akok. Oke, 9 tuh. Jadi kalau kita udah mengucap Muhammadur Rasulullah SAW berarti juga sudah tahu, sudah menyebutkan juga maknanya ada di dalam itu 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil dan 1 yang jaiz. Al-agradul wasyariyah yang tiada menjadi kekurangan itu. Kemudian dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Jadi 4 perkara daripada rukun iman. Rukun iman ada berapa tuh? 6. Nah, cuma yang 4 ini masuk kepada makna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul yang menyampaikan itu di terakhir. Sebab sekalian itulah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan olehnya dengan dengan Rasulullah SAW itu, maka sekalian itu adalah hak benarnya. Apa itu rukun iman yang masuk kepada makna Muhammadur Rasulullah? Yaitu percaya kepada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita harus percaya kepada semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada semua utusan Allah. Jadi jangan juga pernah meragukan. Bukan cuma Nabi Muhammad aja, Nabi kita yang kita percaya. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa. Jadi bagaimana begitu kita mendengar kisah-kisah mereka, kemudian yang ada juga dikisahkan dalam Al-Quran, kita harus percaya. Jadi jangan percaya sama Nabi Muhammad. Jadi semua Rasul alaihi wassalam. Dan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad itu penghabisan Rasul. Dari zaman semua Rasul penghabisannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menyebutkan Muhammadur Rasulullah masih juga percaya kepada Nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad bin Abdullah, kemudian yang lahir di kota Mekah, kan ada tanda-tandanya. Berarti batal iman. Kalau udah batal iman ya urutan. Dan kemudian juga bahwa Rasul itu lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Jadi Nabi Muhammad ini lebih afdal dari seluruh makhluk. Malaikat Jibril kan, kemudian para nabi-nabi yang lain kan, jadi nggak ada yang lebih afdal daripada Rasulullah SAW. Jadi nggak ada tuh Rasul nomor 2, nomor 3, nomor 1 kecap bangong, enggak. Jadi nggak ada itu urutan-urutan. Kenapa kalau ada urutan orang-orang paling paling hebat di dunia itu, kemudian Rasul nomor 10, nomor 5 diprotes, ya ini. Jadi kalau kita nggak ngerasa rugi, Rasulnya dihinakan, ya ini berarti dipertanyakan tentang keimanan. Karena ada nih sekarang orang-orang aliran-aliran yang mereka lebih lebih membela wali kecintaannya begitu dihina ketimbang Rasul. Kalau udah walinya yang dihina pegangannya gitu ya, protesnya kencang. Bila Nabi adem-adem aja, itu tandanya udah ada itu aliran sesat. Lebih membela wali kecintaannya. Ini akibat kalau belajar cuma satu guru, sedikit guru, modelnya begini. Jadi guru yang lain dianggap bukan gurunya gitu. Jadi orang alim yang lain tidak dianggap orang berat.
Jadi Rasulullah itu lebih afdal daripada sekalian semua mau surga, neraka, ars. Kenapa? Karena semua itu tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita. Jadi kecintaan Allah cuma satu sebenarnya, yaitu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu mensifati sifatnya Allah yang diutus kepada kita ini, itu rahmatan lil. Wah, ini kita kalau bukan karena umat Nabi Muhammad begitu banyak maksiat mau diazab sama Allah Subhanahu wa taala dari kemarin-kemarin. Buat pribadi-pribadi gitu ya. Sebagaimana Allah azab kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Kenapa Allah tahan? Sebab memandang kepada Rasul. Jadi kita ini masih banyak salah, masih banyak dosa, masih Allah tahan. Jadi masih diringankan. Kalau mau sisa dihabisin benar-benar. Umat Islam ada yang sesat, beriman tetap aja yang memandang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir tetap masih dikasih rezekinya. Kemudian yang kedua, percaya pada sekalian malaikat. Jadi yang pertama itu percaya kepada sekalian rasul, kemudian disambung dengan bahwa Nabi Muhammad itu penghabisan Nabi, dan Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal daripada makhluk. Itu ada 3 tuh berarti. Yang pertama tuh berkaitan dengan percaya kepada para nabi. Kemudian yang kedua, percaya pada sekalian malaikat. Kalau adab-adabnya kan udah ada tuh pelajaran yang sebelumnya gitu. Jadi nggak usah balik lagi dijelasin. Percaya kepada sekalian malaikat. Yang ketiga, percaya pada sekalian kitab yang turun dari langit. Kewajibannya kita menuntut ilmu. Yang keempat, percaya pada hari kiamat. Nah, kita nih kadang-kadang masih meragukan tentang hari kiamat. Dengan huru haranya itu kan gitu pelajaran kemarin yang dirukuni. Beserta dengan huru hara. Jadi kalau kita mau ingat dan taubat kepada Allah, ya ingat ini hari kiamat. Ingat mati itu. Paling tidak kita mengingat kematian itu zikrul maut sehari 25 kali. Nah, itu doanya, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu Sayyidatuna Fatimah yang nanya. Kemudian Rasul juga mengajarkan Allahumma aini al-maut wa hawinhu alayya. Itu doanya begitu. Jadi huru hara hari kiamat itu, waduh, subhanallah. Kita nungguin giliran buat dihisap itu ribuan tahun. Ribuan tahun. Jadi menuju padang mahsyar itu, kalau yang dibangkitkan dari alam kubur itu, ini ceritain kubur dah. Apa sih namanya? Ada satu yang Allah ciptakan di dalam tubuh manusia itu namanya ada lupa. Itu nggak akan hancur sampai dengan yaumul qiyamah. Nah, dari benih-benih itu, dari satu benih itulah apa? Itu nanti Allah tumbuhkan, dia berkembang seperti sebagaimana kita hidup di rahim. Waktu kiamat itu mau dibangkitkan, berkembang. Setelah jadi bentuk seperti kita semula, Allah tiupkan rohnya tuh yang sebelumnya masuk kepada jasad. Maka bangunlah mereka di atas kuburnya masing-masing. Itu bertelanjangan kita. Kalau orang-orang soleh udah disiapin, malaikat udah nyambut, ada dengan kudanya, kemudian pakaian kebesarannya. Ada yang nanti Allah ciptakan api yang menggiring seluruh manusia itu menuju ke padang mahsyar. Jadi orang berjalan begitu.
digiring sama api tuh pada masyarakat. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik buruk, ada yang pakai baju, ada yang telanjang. Nah, kita nggak tahu itu nasibnya. Menunggu sampai di padang mahsyar baru menunggu giliran hisab. Nunggu hisabnya itu ribuan tahun, bukan sebentar, karena kan satu persatu semua. Kita pernah kerja nggak? Coba orang kalau mau diaudit KPK nih, diaudit BPK, Puskesmas, pemerintahan. Auditor datang itu kan takut bener, kayak sekolah mau ada penilik, bener nggak sih? Mau dicek nih, mau ada penilik, semuanya disiapin. Allah Ta'ala lebih teliti daripada itu. Itu ribuan tahun. Makanya kata ulama, dunia ini sebenarnya kita hidup ini seperti di dalam mimpi. Kita hidup dunia ini kayak mimpi. Jadi di dalam mimpi, sedang bermimpi, kemudian mengejar mimpi di dalam impian. Kalau kita sadar, niscaya kita nggak mau tuh ngejar ibadah, ngejar apa namanya, urusan dunia nggak bakalan mau. Kalau kita tahu, itu perkataan ulama siapa ada lupa. Itu Anda bikin itu. Kalau seandainya manusia itu tidak bodoh, niscaya hidupnya sulit di alam dunia. Kalau seandainya manusia itu pintar, kita sulit di alam dunia nih. Nggak ada yang mau jadi kuli, nggak ada yang mau jadi pekerja, nggak ada yang mau jadi buruh. Semuanya mau ibadah kepada Allah. Sehingga nggak ada nih yang bangun jalan, yang bikin motor, yang bikin mobil, nggak ada. Kalau manusia Kenapa? Karena ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau dia tahu, kita tahu nih lebih besar. Perbandingannya gitu. Gajinya lebih besar. Kapan aja bisa diambil. Begitu mati besok ya besok diambil gajian. Sama kayak kita kesini nih ke Majelis Taklim nih. Kalau niatnya benar karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Rasul. Itu kalau benar niatnya, itu setiap langkah kita berangkat dari rumah menuju Majelis Taklim di mana aja, itu kalau bangunkan bangunan di surga itu. Jalan dibangun, asal niatnya benar. Jadi niat dari rumah itu pasangnya saya niat berangkat menuju ke Majelis Taklim. Itu niat untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan hidayah, untuk menjalankan menjunjung perintah Allah dan Rasul, untuk menghilangkan kebodohan. Banyak niatnya. Semua disebutin satu-satu. Setiap satu niat Allah ganjar satu pahala dengan nilai 10. Setiap satu huruf nilainya, makanya disebutkannya pahala orang menuntut ilmu itu lebih besar ketimbang itu sembahyang 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit. Ya gitu ganjarannya, karena berganda-ganda. Itu menuntut ilmu. Kenapa berat? Emang ganjarannya berat, besar gitu. Apa namanya, iblis juga tahu. Nah ini percaya kepada hari kiamat. Maka jumlahnya 13 aqaid. Ini masuk kepada kalimat syahadat yang kedua, sebagaimana tersebut di bawah ini. Sebab sekalian itu telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka tiap-tiap barang yang dikabarkan olehnya dengan dia, maka sekalian itu hak benar. Jadi benar. Jadi kalau kita mengucap Muhammadur Rasulullah, maka di dalamnya sudah menyebutkan 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 yang jaiz. Kemudian 4 rukun iman. Nah bukan cuma sekedar ucapan aja, di setiap ucapan itu berarti ada konsekuensinya kan gitu. Konsekuensi perbuatan. Kalau enggak cuma ngomong doang berarti.
Kalau kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah berarti kita menyebutkan yang di bawah nih disebutin tuh di dalam baris-baris itu. Yang pertama Siddiq, Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu hak benar kepada segala perkataannya. Jadi perkataan Rasul itu benar. Neraka begini, surga begini, kemudian ganjaran orang menuntut ilmu begini, itu benar, bukan bohong. Jadi jangan bukan cerita hikayat, bukan. Ini bukan cerita dongeng yang dibuat gitu. Kalau para ulama menceritakan kisah di dalam kitab-kitab itu, kemudian yang lain itu bukan cerita dongeng, itu kisah nyata. Ada yang dikabarkan yang lewat mimpi kepada orang, itu kisah nyata. Jadi begitu kita mau mengucap Muhammadur Rasulullah, kalau hati kita nggak yakin dengan kebenaran Rasul gitu kan. Kemudian amanah Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, mereka itu mempunyai kepercayaan yang sempurna. Jadi amanah itu bisa dipercaya. Kemudian tabligh Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad udah nyampein nih perintahnya, cuman kita tinggal ngelaksanain doang. Kemudian fatona mereka itu sekalian Rasul, sekalian mereka itu sempurna pengertiannya dan pengetahuannya. Jadi sempurna pengertiannya. Sekali Allah memberikan wahyu, udah berikut dengan tafsir-tafsirnya itu. Tafsir kemudian cara bagaimana melakukan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan itu. Bahasa Al-Qur'an kan bahasa sastra. Kemudian mustahil pada segala mereka itu lawanan 4 perkara yang tersebut di atas ini. Jadi 4 lawanannya mustahil itu. Siddiq lawanannya apa? Ya, kadzib. Amanah, khianat. Fatona, cerdas, lawanannya beranda, bodoh. Kemudian harus ini jais bagi sekalian mereka itu al-a'radul basyariyah yang tiada menjadi kekurangan. Jadi Rasul, kalau ada yang nanya Rasul kenapa ditimpukin berdarah? Ini ada orang kebal kayak ditimpukin nggak apa-apa. Iya emang ada juga yang begitu. Jadi Allah tunjukkan memang seperti Nabi sakit, bisa ngantuk, bisa tidur, makan. Al-A'radul basyari, tapi nggak kayak kita stroke itu enggak. Kemudian sakit nular gitu. Hah? Enggak mungkin. Nah, kalau Nabi utusan Allah punya penyakit menular, gimana umatnya betepin kan? Ya lepra nggak mungkin. Sekalian Rasul itu sholawatullahi alaihi wasallam, sekalian mereka itu hak benar adanya. Jadi semua Rasul itu kan benar. Kemudian Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi kan rukun iman nih, masuk kepada rukun iman nih. Bahwa nabi-nabi itu benar hak benar adanya. Ini yang rukun iman tambahan nih, yang sekalian Rasul itu. Sholawatullahi alaihi wassalam, yaitu sekalian mereka itu hak, itu rukun iman. Kemudian masih masuk yang rukun iman pertama, Nabi Muhammad SAW itu penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Benar sekalian malaikat alaihi, benar malaikat itu ada. Kemudian benar sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekalian Rasul. Dan benar segala kabar yang hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jelas ya. Nah jadi kesimpulannya nih ya, sedikit disambungin. Jadi kalau kita sudah paham dan belajar sifat 20 la ilaha illallah,
ujung-ujungnya itu kesimpulannya kita menghilangkan paham-paham, waham-waham yang selama ini sangka-sangka kita itu la ilaha illallah. La ilaha berarti kita menghilangkan makhluk. Contoh minum yang menghilangkan haus bukan air, tapi ngelas nih yang menyambungkan besi bukan mesin las dan apinya, tapi ilaha itu begitu modelnya. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu. Jangan kita gandeng-gandengkan. Sembayang pengen dapat ini, ngamalin ini pengen dapat, itu namanya syarik. Jadi menyekutukan perbuatan itu lillahi ta'ala berikut dengan ambil keuntungannya di alam nah, itu masuk kategori riya itu. Jadi kalau orang beramal pengen dapat ganjaran di alam dunia itu riya. Riya ini yang gak ada nilainya di akhirat. Ntar begitu yang dituntut di alam akhirat, mana ya Rob, aku sembahyang, aku ngaji begini, kok nggak ada ganjaran? Kan udah minta di dunia, pengen biar dapat kaya ngaji gitu kan, pengen dibukain pintu rezeki semuanya ngaji gitu, kan gitu kan, janji-janji dunia. Kita begitu tuh, apa yang kita kerjain pasti diselipkan tentang urusan dunia. Zikir biar lancar rezekinya. Contohnya itu surat waqiah tuh ya. Jajal nih terus ngamalin surat waqiah kalau gak ada duitnya sama sekali. Benar. Jadi ngamalin surat waqiah itu bukan ente jadi kaya, bukan jadi banyak duit. Jadi Allah tanamkan di dalam sifat hati kita itu sifat qanaah. Begitu nggak ada, ente qanaah, itu kayak di hati maksudnya. Jadi terima aja tentuan Allah. Nggak pengen nyari macam-macam, itu namanya surat waqiah begitu manfaat. Wali-wali ngamalin, begitu mereka dalam kesempitan mereka mengamalkan surat waqiah supaya kesempitan itu tidak mengganggu hatinya berpaling daripada ibadah menuju ke mencari ke dunia. Nah, ada ustadz yang cerita apa nih, aneh ngamalin surat waqiah 2 minggu kagak punya duit sama sekali rezekinya. Ya emang begitu. Jadi ditanamkan sifat qanaah. Kalau ente ngamalin sholat duha berarti menjalankan perintah sunnah. Oh Allah memberikan, kan perintah Allah kan begitu, sunnah, mubah, wajib. Kenapa ada sholat duha? Karena waktu subuh dan waktu zuhur itu panjang. Benar nggak? Kalau zuhur ke asar kan pendek. Jadi antara zuhur ketemu asar itu waktunya pendek jamnya. Kemudian asar ketemu maghrib pendek. Benar nggak? Maghrib ketemu isya lebih pendek lagi tuh. Nah dari isya ketemu subuh itu panjang, makanya di situ disuruh sholat qiyamul lail. Kenapa? Supaya tidak lalai kita mengingat kepada Allah, sholat malam, sholat witir gitu. Nah sholat duha itu fungsinya itu supaya kita nggak ingat habis sholat subuh, entar jam 9, jam 8, jam 10 di pertengahan antara subuh dan zuhur itu kita mengingat kepada Allah sholat, itu maksudnya. Jadi nggak terbuai dengan urusan dunia, nggak lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kesalahan dari mulai subuh sampai dengan jam 10 udah sempat taubat duluan di situ. Itu kenapa ada sholat duha, kemudian kenapa ada sholat qiyamul lail itu supaya kita nggak lalai untuk mengingat kepada Allah. Susah kalau tahajud berat ya. Jadi intinya kita menghilangkan kisah-kisah daripada makhluk yang kalau gua nggak kerja gua nggak dapat duit, kalau gua nggak makan gua nggak kenyang, kalau gua nggak minum obat ini gua nggak sembuh. Kan itu kan waham-waham kita begitu bener.
Nah kalau kita sudah meyakinkan bahwa bukan obat yang memberikan kesembuhan, bukan nasi yang memberikan kita kenyang, bukan bos kita yang memberikan kita rezeki, bukan pekerjaan yang memberikan kita rezeki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua sabab di dalam hati nih. Nah, itu berarti iktikadnya benar-benar. Tapi kalau masih kita menganggap bahwa makhluk ini memberikan bekas, makanya hati yang kotor itu menggandengkan, benerlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat, tapi masih menggandengkan makhluk yang memberi bekas. Contohnya apa ungkapannya? Ya kalau mau kenyang makan, kalau lu nggak makan mana bisa lu kenyang. Nah, itu bener Allah yang ngasih kenyang, tapi kalau lu nggak makan mana bisa lu kenyang, kan gitu. Berarti dia meyakini Allah juga yang berbuat, tapi meyakini bahwa makan itu yang membuat dirinya kan. Jadi apa namanya, menggandengkan, mendompleng kan gitu. Ya bener Allah yang bikin kenyang, tapi kalau lu nggak makan mana bisa lu kenyang tuh. Itu salah itu. Ikut yang salah. Mana buktinya? Banyak. Itu wali-wali yang nggak pada makan, nggak pada minum, itu Allah berikan kekuatan, perutnya merasa kenyang aja. Asal ya yakin. Nggak pada makan karena makan hukumnya mubah. Sekedar menegakkan tulang punggung supaya kuat beribadah, itu fungsinya makan. Kalau wali ada yang cuma 3 hari sekali makan, cuma makan kurma, kita makan terus. Ini bukan kelas kita itu mah udah. Makanya hawa nafsunya selalu berdepan. Karena kalau perut kenyang itu hawa nafsunya yang berbuat, yang bermain di dalam diri kita ini, ibadah jadi malas. Nafsu kan maunya enak-enak, nyender, ngopi, rokok, ketawa-tawa dapat duit, nggak usah kerja dapat duit, itu nafsu makanya. Jadi nafsu itu senang kepada hal yang enak-enak, baik yang halal maupun yang haram, itu nafsu. Ngaji pengennya dapat berkah, habis ngaji dapat duit banyak, rezeki lancar, itu nafsu namanya. Karena nafsu kan begitu ibadah dikasih sengsara, gini amat. Nah kalau itu sudah yakinkan itu, maka kata Allah, kalau engkau dulu sudah benar, jadi ini dalam hati aja nih. Kalau engkau sudah benar keyakinannya kepadaku, kan disuruhnya begitu kan, baru kita ibadah. Kata Allah, Allah punya perintah suruh kita ibadah. Cara ibadahnya ikuti Nabi, kata Allah. Makanya di sini disebutin rukun iman yang ada 4 rukun iman yang masuk kepada makna Muhammadur Rasul. Ya ikutin Nabi. Jadi orang yang beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa namanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Jadi yang diajak orang beriman yang bersalawat kepada Nabi. Salawat mana? Ini makna kita bersalawat itu mengikuti kepada kelakuan Rasulullah, bagaimana caranya seorang hamba itu yang ada di alam dunia ini beribadah kepada Allah, itu ikuti Nabi. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah dengan segala perbuatannya yang kita ini berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa duduk datang ke sini sebab Allah, kemudian yang lain-lain juga sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada daya upaya kita. Sudah yakin dengan keyakinan itu di dalam hati, jangan disebutin. Baru ikutin roh untuk caranya mengabdi kepada Allah. Maka sempurnalah la ilaha illallah Muhammadur. Keyakinan benar, tapi nggak ikut Rasul ya sama. Sholli kama ra'aitumuni. Kata Rasul, sholatlah seperti sebagaimana aku sholat, belajar kita ilmu sholat. Tapi bukan cuma secara apa sih namanya teoritis daripada kitab, juga harus dengan penglihatan melihat para wasail ambil bagaimana mereka sholat.
Jadi tidak cukup dengan dengan teori. Percaya kepada kitab berarti kita belajar. Pada malaikat banyak berzikir. Kemudian percaya hari kiamat benar adanya, siap-siap buat menghadapi hari kiamat. Jadi jangan anteng-anteng aja. Perasaan hidup masih lama, perasaan tobat masih sebentar, gitu. Besok masih ada hari. Itu tulul amal namanya. Jadi penyakit manusia yang paling parah itu tulul amal itu tadi tuh. Nah, perasaan besok masih hidup. Gitu. Jadi kalau orang merasa umurnya masih panjang, itu berarti tulul amal. Maka ibadahnya itu nggak pasti benar-benar. Nah, besok masih ada zuhur, ini udah ini lagi ngejar proyek tuh di Merupi. Gitu. Ntar kalau udah kelar gua gitu. Setan begitu emang godanya. Itu godaan setan. Menunda taat kepada Allah, menunda taubat kan maksudnya. Nah, salah satu di antara tanda-tanda kenapa kita malas ibadah, nggak pernah semangat, nggak bisa khusyuk, itu biasanya ada satu dosa yang belum kita taubatin, itu tandanya. Harus ditobatin. Contoh kita pernah menipu orang atau bohongin orang lah, dusta. Itu kalau kita belum pernah tobatin pada saat melakukan itu, sampai dengan sekarang itu disebutnya isror, jadi mengekali satu dosa. Sekarang udah berhenti nih. Oke lah, dia udah berhenti, semua nggak dikerjain, sholat rajin, hadir majlis taklim rajin, semua rajin, tapi Allah nggak terima ibadahnya. Kenapa? Karena belum ditobatin dosanya. Nah, itu gambarnya seperti sebagaimana engkau mempersembahkan hadiah kepada raja itu. Hadiahnya dalam keadaan kotor. Mau nggak terima Allah? Kira-kira yang dikasih hadiah kotor nih, belepetan kena lumpur, mau nggak? Nanti kasih baju nih. Sama raja, nggak usah raja dah, sama lurah. Kemudian nanti bawa tuh hadiah itu dengan berlumuran dong. Kira-kira yang lurah ini mau terima nggak hadiah itu? Nggak mau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita menghadap kepada Allah masih ada dosa yang belum pernah kita taubat, itu kita masih kotor berarti. Ya, dibersihkan dulu, dia ditobatin dulu, jadi supaya ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, udah nggak pernah ngerjain dusta lagi, udah taubat lah. Tadinya nggak rajin sembahyang, sekarang jadi rajin sembahyang, menuntut ilmu jadi rajin. Yakin kita mah ada aja di rumah dosa, yang ninggalin puasa lah, yang ngomongin orang lah, yang apalah. Sehingga merasa udah. Jadi istighfar itu bukan tobat. Kalau tobat itu kan syaratnya ada 3. Itu baca astagfirullahaladzim, berasa udah tobat, bukan itu mah. Itu mah ucapan menunjukkan minta ampunan kepada Allah setelah ada taubat. Jadi kalau taubat itu ente menyesal dalam hati, ini amalan hati, menyesal, kemudian menyesal dengan benar-benar menyesal setelah melakukan dosa itu, kemudian berhenti,
dari perbuatan yang disesali, kemudian berjanji tidak mau mengulang. Nggak usah mikir kalau gue tobat sekarang besok gue ngulangin lagi, itu mah setan godainnya begitu, nggak jadi masalah. Jadi pada saat ente menyesal itu sungguh-sungguh 3 syarat itu. Perkara besok ente berbuat lagi dosa itu mau urusan lain lagi, tapi dihapus dulu yang ini gitu. Karena orang nggak mau tobat biasanya begitu ya, mukanya masih demen ngomongin orang nih kan gitu ya. Jadi kalau tobat hidup begini, gue masih ngomongin orang nih, kalau gue begini tadi saya anggapnya main-main. Enggak. Jadi kalau yang dikatakan orang tobat mengolok-olok Allah itu kalau itu masih mengerjakan pekerjaan itu pada saat tobat. Kalau udah berhenti, udah pada saat berhenti itu berarti itu berhenti menyesal. Udah berhenti. Istighfar itu lanjutan daripada tobat tadi. Makanya tobat nggak usah nungguin ntar zuhur, ntar asar. Enggak, waktu kita ingat dosa pada saat itu, Allah kasih ingat nih kita nih, pernah berbuat ini, langsung lagi ngopi ya, lagi apa tuh. Kan itu amalan hati, menyesal dalam hati, minta ampun, berniat nggak mau ngulangi itu deh. Kalau bicara istighfar kemudian sholat taubat itu lanjutan daripada penyesalan tadi. Jadi jangan sampai matahari terbit dari barat gitu maksudnya. Jadi surga itu semua ada malaikatnya yang membuka menutup. Ada satu pintu di maghrib di barat itu panjangnya itu 70 tahun perjalanan naik kuda. Itu begitu luasnya pintu itu namanya pintu taubat. Pintu taubat Allah tutup manakala matahari sudah terbit dari barat. Jadi pintu taubat itu adanya di barat. Kalau matahari terbit dari sana itu tutup ya. Yang pertama itu dulu. Nah sama kayak baju ini habis dipakai nih, kotor, harus kita cuci. Yang penting ini dusta, udah tobat dulu. Habis tobat, zuhur ke asar, cuman yang ini kan udah hilang nih. Jadi ada 2 dosa, ente dosa dustanya, dosa ente mengkali dosa dusta. Kalau di dua. Nah kemudian kalau itu sudah tobat Allah hapus. Ente berdusta lagi cuma 1 deh, itu doang. Ntar zuhur itu tobat lagi aja. Paham gak? Yang pertama yang wajib itu tobat daripada hal-hal yang wajib buat kita. Sholat mungkin kita dulu zaman waktu balik nggak pernah sembahyang, tinggalin, bertobat kepada Allah. Sholat yang sering kita sholat keluar waktu kan gitu ya, tobat kepada Allah dulu, maksudnya zaman masih umur akil balik umur berapa itu dan sekarang kan ya, sekarang bisa jadi kan gitu ya kan, kita kan gitu puasa zaman dulu belum pernah kita tobatin tuh, harus tobat, kalau nggak isra terus. Puasa, zakat, yang wajib-wajib dulu tuh. Jadi bersihin dulu, habis itu perbaiki. Habis itu baru bayar kodoknya, kodok puasa, kodok sholat gitu. Itu namanya bukti dia tobat. Makanya disuruh kodok sholat itu begitu mulanya. Itu tobat dulu tuh, zaman dulu waktu masih akil balik pertama kali, ente sembahyang rajin apa enggak, inget-inget aja tuh. Nah kalau belum pernah ditobatin ntar dikhawatirkan matinya suul khotimah. Mungkin kita nggak bisa taat kepada Allah, malas ibadah itu sebab itu berat jadinya. Kalau kata setan mah begini, udah besok aja ntar tobatnya. Kita udah inget nih dosa, ntar pas bayang zuhur, habis bayang zuhur nanti dapat kerjaan lagi. Itu setan begitu supaya ente menunda terus. Gitu.
Ntar nanti besok berbuat lagi, ngapain tuh bentar Allah malah melaknat. Jangan begitu deh, pokoknya tobat-tobat. Bersih udah. Ntar berbuat dosa lagi minta ampun lagi. Karena Allah depan begitu. Jadi kata Allah begini, kalau satu kampung semua taat nggak pernah berbuat dosa, itu Allah musnahkan. Itu apa namanya, penduduk satu kampung itu. Diganti sama umat yang pengen berbuat dosa dan minta ampun. Kalau satu kampung itu nggak pernah ada yang taat, berbuat maksiat sepanjang hari, sepanjang hidupnya, dia hancurin juga. Jadi Allah maunya tuh manusia itu, karena kullu bani Adam khoto, jadi al insanu mal khoto wal isyan. Jadi lebih salah kita taubat, lebih salah taubat. Allah teman yang begitu. Kalau sekampung semua lempeng, semua nggak pernah buat maksiat, Allah hancurin diganti. Kenapa begitu? Nanti sifat Allah Subhanahu wa taala yang Ghafurur Rahim itu nggak berfungsi. Allah kan Maha Pengampun. Nanti sifatnya nggak berfungsi kalau nggak ada hamba yang minta ampun. Gitu. Kita taubat lah sekarang, umur masih ada, besok kan nggak tahu kita hidup apa kagak. Lah bener. Jadi mumpung ente dalam keadaan taat ibadah itu lagi taklim, ingat bentar habis ini kita mati, kita nggak tahu. Lagi sembahyang kesempatannya, udah bener-bener habis sembahyang assalamualaikum kita mati, kita nggak tahu. Masih ada dosa yang belum kita tobatin, gua nggak tahu dah. Jadi boleh jadi ente nggak bisa waro, nggak bisa apa namanya zuhud, maksudnya gitu. Kan orang harus jaga daripada halal haram. Kita nggak kuat yang model begitu tuh. Karena taubatnya kita belum kerjain. Taubat daripada yang wajib-wajib dulu dah. Yang dulu lalai sembahyang itu zaman masih muda, maksudnya bukan sekarang. Puasa kalau zaman dulu masih bocah-bocah kan puasa begitu. Zaman sekolah apalagi ya minum juga kan gitu. Kan gitu ya. Ya temen preman semua minum juga. Enggak zaman sekolah. Hah? Enggak zaman sekolah. Baru kemarin nih. Ya mudah-mudahan jumlah ini besar. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah alayhi ya Rabbi ashani wa darani, ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ashani يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وعلى رجي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi barusan boleh diobrolin barusan tadi. Iya. Lagi ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas ngobrol kayak ini. Oh, tadi. Barusan kan ke rumah yang minta di itu juga. Oh, sama sih. Bentar saya ini. Anda. Man. Laku berapa man hari ini, Man? Belum. Oh, ini di mana? Ini udah bikin. Belum bikin. Nganggur. Tiduran. Nah langsung ini ya. Sulaiman sakit. Bro. Tahu tadi BA sehat alhamdulillah. Nanti kagak. Kamu nih baru enakan ya dari 2 hari nggak masuk. Dari jam 9 tadi kamu baru pulang baru saya sini baru pulang. Oh gitu. Dari rumah. Iya, baru pulang dari